Halo, selamat datang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi Desa Tangguh Bencana, yaitu AMPUH, pengurangan risiko bencana COVID-19. Siap untuk selamat. Pedoman pelaksanaan untuk Desa Tangguh Bencana untuk melaksanakan kegiatan ini antara lain PRK BNPB nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana. Lalu Peraturan Menteri Desa PPDT nomor 6 tahun 2020, Surat Edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020, lalu Instruksi Menteri Inmendagri nomor 1 tahun 2020. Ada 5 arahan Presiden saat kunjungan kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada hari Rabu 10 Juni 2020. Yang pertama, prakondisi yang ketat. 2. Penentuan waktu. 3. Tentukan prioritas. 4. Perkuat konsolidasi. Ingat, libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi menyelesaikan persoalan ini. Dan yang kelima, evaluasi secara rutin. Legend TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menyebutkan ada 4 sehat dan 5 sempurna melawan COVID-19. Yang pertama, pakai masker bila keluar rumah. 2. Jaga jarak aman. 3. Cuci tangan. 4. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup. 5. Makan makanan yang bergizi. Berikut adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh Destana atau Keltana dalam melawan COVID-19. Pertama, pemasangan spanduk himbauan. 2. Distribusi cairan disinfektan. Lalu penyemprotan cairan disinfektan. Pemeriksaan bagi pendatang yang datang. Kenapa AMPUH Destana atau Keltana Pengurangan Risiko Bencana COVID-19 itu bisa dilaksanakan? Itu dilakukan sebagai bentuk garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana COVID-19. Destana atau Keltana itu sendiri merupakan lembaga relawan penanggulangan bencana di tingkat desa atau kelurahan yang terorganisir, serta sudah tahu siapa yang berbuat apa dan di mana. Keberhasilan Destana atau Keltana adalah keberhasilan nasional dalam pengurangan risiko bencana COVID-19. Karena Destana atau Keltana itu adalah bagian terkecil dari sebuah pemerintahan yang berada di sebuah desa atau kelurahan, selain ketua RT-nya. FPRB, yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana, saat melakukan bencana itu harus melalui rencana penanggulangan bencana desa itu sendiri yang ada di daerah tempat. Lanjutkan dengan pembuatan RAK, yaitu rencana anggaran kas, bisa berbentuk dari struktural maupun non-struktural. Lalu membuat renkon atau rencana kontingensi. Nah, setelah itu baru melibatkan atau melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan petunjuk desa atau dusun, RT, dan yang terakhir keluarga. Artinya semuanya bersinergi untuk menangani penyebaran COVID-19. Nah, desa lalu membentuk relawan desa lawan COVID-19, yang mana ketuanya itu misalnya kepala desanya atau kepala kelurahan, wakilnya ketua badan persoalan desanya. Lalu ada anggotanya bisa diambil dari elemen-elemen yang dari perangkat desa itu sendiri, anggota BPD, kepala dusun atau setara, ketua RW-nya, RT-nya, pendamping desanya, PKH, pendamping desa sehat, bidan desa yang ada di desa tersebut, pendamping domisili yang berdomisili di desa tersebut, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, KPMD. Mitranya bisa melibatkan juga Babintikmas, Babinsa, atau pendamping desa. Nah, kita harus memastikan struktur relawan desa lawan COVID-19. Ya, pastikan pengurus Destana Keltana masuk dalam strukturan tersebut. Pastikan fasilitator desa siaga masuk dalam strukturan tersebut. Pastikan relawan dari organisasi atau pemerhati kebencanaan masuk dalam struktural tersebut. Pastikan relawan organisasi lain yang akan membantu desa melapor ke gugus tugas desa. Catatan, bila namanya tidak masuk dalam SK gugus tugas desa, maka insentif tidak dapat sesuai aturan yang berlaku. Ini ya, contoh dari tugas relawan desa lawan COVID-19, itu mencegah COVID-19, menangani COVID-19, lalu koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
protokolnya bisa dilihat di gambar. Itu ada 11 ya. Yaitu pertama itu membentuk relawan desa lawan COVID-19, memberikan edukasi ke masyarakat tentang COVID-19, mendata penduduk rentan sakit, menyiapkan ruang isolasi COVID-19 di desa, melakukan penyemprotan disinfektan, lalu menyediakan alkes untuk deteksi dini dan perlindungan. 7. Menyediakan alat deteksi dini non-medis berupa daftar isian atau formulir. 8. Menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit, rujukan, nomor telepon ambulan dan lain sebagainya. 9. Mendirikan pos jaga desa yang mana itu harus 24 jam. 10. Memastikan tidak ada kerumunan banyak orang. 11. Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk situasi dan kondisi darurat. Buatlah pilihan kegiatan. Kita ini contohnya ya, contohnya itu berupa edukasi, membangun ketahanan keluarga, keluarga, RT, RW desa, semua mengacu pada hasil kajian risiko bencana. Ini contoh di samping ini kan contohnya ya, bibit gratis silahkan diambil bagi yang memakai masker. Jadi ibaratnya itu sebagai reward atau hadiah untuk orang-orang yang bisa melaksanakan PSBB ya, atau masyarakatnya yang mematuhi protokol kesehatan dan dikasih reward. Ini contohnya yang ada di gambar. Nah, ini teori risiko ya. Yang mana kan kita tahu risiko itu semakin meningkat apabila ancaman dan kerentanan itu semakin kuat. Nah, agar menguranginya itu berdasarkan dari kapasitas kemampuan setiap desa atau kelurahan yang menanggulangi risiko tersebut. Semakin besar ancaman dan kerentanan ya, semakin besar juga risiko terjangkitnya pandemi COVID-19 yang ada di desa tersebut. Karena itu pemerintah desa atau kelurahan itu harus meningkatkan kapasitas sumber dayanya agar bisa minimalisir risiko. Nah, ancaman itu ya, ilmu yaitu virologi, yaitu ilmu mempelajari virus, lalu individu yang terinfeksi ya, contohnya individunya yang terinfeksi, misalnya ada orang yang terinfeksi virus masuk ke desa atau kelurahan tersebut. Nah, kerentanannya itu kan COVID-19 ini berisiko sekali ya bagi orang-orang yang punya penyakit bawaan, usianya sudah lanjut. Lalu perilaku individu apabila orang yang menyebar penyakit itu yang terinfeksi tersebut rupanya membandel, keluar rumah, jalan-jalan, tidak menggunakan masker. Terus lokasi juga menentukan kerentanan. Misalnya kalau tempatnya padat penduduk, risikonya semakin besar penyebarannya. Nah, kapasitas kita sendiri itu bisa berupa fasilitas, pengetahuan masyarakat, dan lokasinya. Ya, semakin kuat kapasitasnya, risiko penyebaran COVID-19 semakin berkurang. Catatan penting, kegiatan diambil dari hasil analisis risiko dalam upaya menurunkan ancaman kerentanan dan menaikkan kapasitas. Ada pencegahan dan pengobatan. Pengobatannya ranahnya medis. Mari kita bergiat di ranah pencegahan. Ada peta secara detail, pola zonasi, ya, bisa memahami misalnya daerah-daerah sini termasuk zona berbahaya atau tidak. Misalnya kan kalau pasar kan berbahaya nih karena kerumunan. Lalu tidak diskriminasi pada individu yang terinfeksi. Jika ada seseorang yang terinfeksi, ya apalagi sudah dirawat dan sembuh, kita harus bisa membuat masyarakat itu tidak berstigma buruk lah kepada orang tersebut ya. Jangan sampai menjudge atau menghakimi orang-orang yang terinfeksi. Kita harus rangkul mereka. Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk bisa datang lagi atau berkontribusi lagi kepada desa atau kelurahan apabila telah sembuh. Tidak boleh menyepelekan, ingat cuma beli sayur bentar tapi jadi nggak perlu pakai masker. Ini banyak di masyarakat kita ini yang lengah ya. Hanya keluar sebentar tapi nggak pakai masker, ujung-ujungnya terjangkit. Ini berisiko sekali. Lalu membiasakan protokol kesehatan bagi semua, mitigasi struktural dan non struktural, ada SOP standar operasional prosedur pada pelaksanaan, ada grup WA jadi informasi itu cepat. Lalu kegiatan fasilitasi desa atau kelurahan oleh Fasda, Fasdes, fasilitator desa atau kelurahan tidak boleh berhenti sesuai dengan kondisi desa atau kelurahan. Yang perlu kita diskusikan ya, misalnya ada pertanyaan bagaimana soal ketahanan ekonomi keluarga dan pencegahan COVID-19 ya, kita harus melakukan giat ekonomi harus terus berjalan. Bekerja soliter lebih aman dibandingkan bekerja di sektor publik, misalnya di pasar. Oleh karena itu protokol kesehatan harus tetap diterapkan ya, ekonomi harus jalan terus ya.
Apalagi pemerintah saat ini kan mengatakan bahwa ekonomi kita harus jalan terus. Ya, walaupun kita keluar ya atau kita berdagang, itu tetap protokol kesehatannya, sebab jaga diri kita, jaga diri keluarga, dan jaga diri masyarakat. Lalu ada pendataan keluarga terdampak COVID-19, itu harus didata ya. Jadi kita tahu kemana-mana aja lah. Misalnya kalau keluarga itu berhasil kita data, kita bisa mengetahui alur penyebarannya, jadi kita bisa mencegahnya. Ada peta keluarga yang terdampak COVID-19. Nah, misalnya kan ada nih, misalnya kan apalagi tingkat ekonomi nih ya, tingkat ekonomi orang tuh beda-beda. Apabila dia itu misalnya terkena PHK atau dagangannya tidak laku karena COVID-19, kita harus bisa mendatanya. Jadi ibaratnya kalau ada bantuan, kita bisa menyerahkannya secara tepat sasaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah OTG ada dua ya, yaitu parasismotik dan antisimotik, serta ODP, yang mana OTG ini adalah orang tanpa gejala. Ini yang bersiko nih menyebarkannya, orangnya kelihatan saja, tapi ternyata menyebarkan virus COVID-19. Contoh protokol di tempat ibadah seperti perlu ditambah dengan data jamaah di sekitar maupun jamaah musafir atau pendatang. Akan lebih baik jika bisa mengupayakan siklus ekonomi di tingkat desa atau kelurahan. Buat portal keluar masuk masyarakat atau spanduk himbauan pakai masker bila aktivitas di luar rumah dan jaga jarak. Buatkan tempat cuci tangan di lokasi yang strategis. Ya, dan lain-lain lah yang kira-kira kegiatan yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan kebutuhan desa atau kelurahan di tempat kita berada. Baiklah, terima kasih. Untuk sebelum menutup video ini, saya akan mengutip salah satu perkataan dari Presiden Jokowi yang dia katakan pada tanggal 29 Mei 2020 pada hari Jumat, kita harus fokus menangani dan mengendalikan COVID. Tapi agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye-bye.